Kaisar Agung Dao Bela Diri. Bab 3381 Persaingan Generasi Muda. Apa yang bisa kita bicarakan? Seorang tetua dari Akademi Diri Sejati berteriak dingin, dan pada saat yang sama, cahaya ilahi memenuhi udara di belakangnya. Aura yang luas itu seperti lautan yang luas, dan rolet yang berputar perlahan naik di lautan, seperti matahari terbit. Roda Hua Dao. Ada sedikit keterkejutan dalam suara makhluk yang samar-samar padam itu. Jelas bahwa dia tahu senjata ajaib ini, dan itu adalah senjata ajaib tingkat atas yang telah bersinar dalam dua bencana. Sudah kubilang, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak menyangka artefak kelas atas seperti roda Hua Dao akan digunakan. Sosok buram di atas panggung perunggu itu mencibir, bahkan jika kau menggunakan roda transformasi, itu hanya akan menghancurkan proyeksi diriku, dan itu tidak akan melukai tubuhku sama sekali. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mendengarkan baik-baik apa yang ingin aku katakan? Apa tujuanmu? Tetua dari Akademi Diri Sejati bertanya, wajahnya masih sangat waspada. Roda transformasi berputar perlahan, dan pukulan yang mengguncang bumi akan meledak kapan saja. Meskipun mereka semua adalah tetua dari alam Kaisar Agung, dengan keberadaan roda transformasi, bahkan jika alam roda sumber tiba di dunia kehancuran, mereka masih dapat bersaing. Terlebih lagi, keinginan kedua dunia belum bertabrakan, dan masih sulit bagi makhluk di belahan dunia lain untuk melintasi perbatasan. Saya sudah mengatakan bahwa saya mewakili keinginan beberapa tokoh besar di dunia pemusnahan kita. Menurut informasi yang kami miliki, dunia abadi Anda telah mengumpulkan banyak orang jenius dan mendirikan Akademi Diri Sejati, dengan harapan dapat membina orang-orang muda terbaik. Yang kuat, bersiaplah untuk perang di masa depan. Dan di dunia kehancuran kita, ada tokoh-tokoh besar yang telah melakukan hal serupa dan juga telah membina sekelompok orang jenius. Masih ada jutaan tahun lagi sebelum perang itu pecah dan dimulai, jadi seorang jagoan besar tertentu sedang berpikir keras dan ingin mengadakan kompetisi antara para jenius muda dari kedua dunia kita. Bagaimana menurutmu? Pihak lain mengungkapkan tujuannya, tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pihak lain akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dua dunia, pertarungan antara yang muda dan yang kuat. Mungkin kita bisa menggunakan duel semacam itu untuk melihat celah antara kedua dunia. Jika para jenius di pihak dunia abadi bisa lebih baik, apakah itu berarti bahwa ketika malapetaka terjadi di masa depan, dunia abadi dapat menahannya? Sebuah serangan untuk menghancurkan dunia virtual? Beberapa sesepuh dari True Self Academy memang agak tersentuh. Hanya saja, masalah ini bukan masalah sepele. Jika ada konspirasi di dunia kehancuran, para jenius di dunia abadi bisa saja terbunuh. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, kalau si jenius muda dari dunia penghancur itu muncul, Kaisar Agung dari dunia abadi, bahkan para panglima tertinggi dari alam asal, pasti akan membunuhnya dengan sekuat tenaga, apapun statusnya. Membunuh kejeniusan sama saja dengan membunuh masa depan. Kemudian, para tetua Akademi Zenmei melaporkan masalah tersebut dan menunggu keputusan dari petinggi di atas. Waktuku terbatas. Meskipun panggung perunggu ini diukir dengan formasi yang kuat, jika kau tidak dapat memberiku jawaban secepatnya, perjalananku akan sia-sia. Sosok di panggung perunggu itu berkata, masalah ini bukan hal yang remeh, butuh strategi yang matang, tutur sesepuh True Self Academy. Sangat mudah. Gambarkan medan perang dan biarkan kedua belah pihak bertarung, hidup atau mati. Jelas, pihak Dexworld sudah punya ide tentang ini. Bisa. Tidak butuh waktu lama bagi orang penting itu untuk memberikan balasan. Faktanya, banyak tokoh besar telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke True Self Academy untuk membina para jenius ini. Mereka juga ingin melihat sejauh mana para jenius ini dapat mencapai tujuan mereka. Jika begitu banyak sumber daya terbuang sia-sia tetapi tidak ada hasil yang dicapai, itu berarti rencana akademi mereka telah gagal total dan mereka telah mengambil langkah yang buruk. Pada akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyisihkan suatu area dan menjaganya dengan artefak tingkat atas untuk mencegah orang-orang kuat dari kedua belah pihak melakukan intervensi dan membiarkan generasi muda bersaing. Medan perang ditentukan di kaki setengah gunung yang tandus. Aura yang kuat menyebar ke seluruh dunia Mieksu, dan peta bintang terbentang dengan jejak bintang yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu adalah salah satu artefak teratas di dunia Mieksu. Setelah ini, ada banyak jenius muda dari dunia penghancur, dari semua ras, dan karakteristik fisik mereka jelas berbeda dari makhluk-makhluk di dunia abadi. Makhluk-makhluk di dunia kehancuran tampaknya dilahirkan khusus untuk bertarung. Bagi makhluk di alam abadi, semakin maju makhluk tersebut, semakin dekat pula ia dengan wujud manusia,
agar semakin baik dalam menjalankan ajaran Tao dan semakin dekat dengan kehendak langit dan bumi. Kedua perang itu berakhir dengan kekalahan dunia abadimu. Apakah ada yang berani maju dan melawanku? Di sana, di dunia kehancuran, seorang pemuda mayat hidup berjalan keluar, tubuhnya dipenuhi aura kematian yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa seorang jagoan besar di dunia kehancuran telah mendorong persaingan di antara generasi muda. Orang-orang di dunia kehancuran merasa lebih unggul dari lubuk hati mereka dan percaya bahwa dunia kehancuran lebih kuat daripada dunia abadi. Maka wajar saja jika di kalangan generasi muda, dunia abadi tidak bisa disamakan dengan dunia kehancuran. Apa yang disebut kompetisi itu tak lain hanyalah batu asah dan batu loncatan bagi para ahli muda di dunia kehancuran. Untuk sesaat, banyak orang jenius di sisi dunia abadi ini menyipitkan mata mereka, dengan kemarahan dan niat membunuh di mata mereka. Haha, apa kau marah? Tapi ini fakta yang tak terbantahkan. Pemuda mayat hidup itu masih mencibir. Sikapnya sangat arogan dan angkuh, dan dia melirik banyak pemuda kuat di sisi dunia abadi ini dengan tatapan menghina. Kau orang sombong dan tak tahu diri, aku akan melawanmu. Seorang murid Akademi Diri Sejati berteriak dengan marah dan hendak berjalan keluar untuk memilih pertempuran pertama. Hanya kau hanyalah seorang suci yang telah memadatkan bayangan roda sumber. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ada penghinaan yang mendalam di mata pemuda mayat hidup itu. Di antara kedua sisi terdapat kaki gunung yang setengah tandus. Aura bagan bintang dan roda transformasi menyelimuti area ini untuk mencegah kekuatan eksternal ikut campur dan menghancurkan pemahaman dan aturan diam-diam di antara keduanya. Tepat setelah para pengikut Akademi Diri Sejati memasuki area yang ditetapkan sebagai medan perang, pemuda mayat hidup itu tiba-tiba mengambil tindakan, dan energi kematian memadatkan tombak perang dan merobek kehampaan. Hawa dingin memenuhi udara, dan tombak perang yang mengandung energi kematian ini seakan muncul begitu saja di hadapan murid-murid True Self Academy, tidak memberi kesempatan kepada seorang pun untuk menghindarinya. Kaki. Dalam sekejap, murid Akademi Diri Sejati itu bahkan tidak sempat melawan, sebelum tubuhnya tertusuk oleh tombak pertempuran yang mengandung energi kematian dan dia pun terjatuh ke tanah. Energi kematian yang mengerikan itu dengan cepat terkikis, mengubah tubuhnya menjadi nanah. Roh yang sebenarnya mencoba melarikan diri, tetapi terbakar menjadi ketiadaan oleh api hitam yang dipadatkan oleh energi kematian. Hanya teriakan melengking yang bergema tanpa henti. Apa? Ekspresi banyak murid di Akademi Zenmei berubah. Meskipun orang tadi tidak begitu menonjol di antara murid-murid akademi, setidaknya dia adalah seorang jenius yang telah memadatkan roda sumber di alam Dewa Suci. Di dunia abadi, dia dianggap sebagai bakat terbaik. Akan tetapi, orang ajaib itu langsung terbunuh tanpa perlu bertemu langsung dengannya. Orang bijak surgawi generasi ketiga, Zan Kunlun, wanita berbaju merah, Pri teratai, dan yang lainnya semua menyipitkan mata mereka. Jelas dari penglihatan mereka bahwa jenius mayat hidup ini sangat kuat. Ini agak membosankan. Kenapa tidak sekalian saja bertempur melawan kalian semua, dan membuat dunia abadi kalian menyerah total? Tunggu sampai perang benar-benar berakhir. Pada saat ini, beberapa pemuda kuat lainnya dari pihak dunia penghancur juga keluar dan memasuki medan perang yang diciptakan oleh dua artefak teratas. Mereka memandang pemuda kuat dari pihak dunia abadi dengan mencibir. Benar sekali. Selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Sosok yang diselimuti kabut abu-abu berkata. Dilihat dari auranya, dia seharusnya berasal dari klan Su. Dapat dikatakan bahwa generasi muda di sisi dunia penghancur sangat kuat. Mereka merasa lebih unggul dan tidak menganggap serius para pemuda kuat di sisi dunia abadi, menganggap bahwa mereka tidak terkalahkan di alam yang sama. Kalau begitu, bertarunglah. Ini adalah kompetisi antara dua dunia yang saling bertentangan. Pada saat ini, bahkan jika Anda tahu bahwa pihak lain sangat kuat, Anda tidak dapat mundur. Bagaimanapun, tujuan dan makna dari membina banyak orang jenius di True Self Academy adalah untuk melawan malapetaka. Bab 3382, Pertempuran Penyihir. Posisi kedua belah pihak ditakdirkan untuk menjadi musuh. Selama mereka bertemu, mereka akan terbagi menjadi hidup dan mati. Oleh karena itu, duel antar generasi muda ini lebih seperti perkelahian daripada diskusi. Tidak peduli pihak mana yang membunuh generasi muda pihak lain, niscaya akan mengambil inisiatif tertentu dalam perang di masa depan. Perang, membunuh. Padahal di masa normal, para jenius muda di True Self Academy ini saling bersaing, menjegal, bahkan membunuh lewat berbagai konspirasi dan tipu daya. Tetapi ketika menghadapi musuh asing, saat ini mereka tidak punya pilihan selain menghadapi dunia luar.
Tidak seorang pun yang memilih mundur saat ini, tetapi mereka semua melangkah maju untuk memasuki medan perang yang diblokir oleh dua artefak tingkat atas dan bertarung sampai mati dengan jenius muda dari dunia penghancur. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang mundur saat ini, bahkan jika ia tidak ditampar sampai mati oleh para tetua Akademi Diri Sejati, ia tidak akan mendapat perhatian apapun di masa mendatang. Bahkan warisan yang dimilikinya pun dapat disalahkan dan terlibat. Itu hanya segerombolan semut. Para jenius muda di dunia yang berlawanan dengan penghancuran kehampaan semuanya memiliki aura yang kuat dan liar. Ada klan kehampaan yang tubuhnya dapat beralih antara kenyataan dan kenyataan, dan ada klan mayat hidup yang dikelilingi oleh energi kematian dan sangat suram. Beberapa orang mengenakan baju besi dengan kilatan cahaya dingin, dan beberapa memegang senjata yang sangat tajam. Sebagai kelompok jenius teratas di dunia pemadaman kehampaan, orang-orang ini benar-benar kuat. Aura yang terkumpul seperti lautan yang bergelombang. Membunuh. Seorang wanita dengan rambut hitam legam, yang tampak tidak berbeda dengan manusia di sisi dunia abadi ini, melesatkan sosoknya dan menyerbu ke arah orang suci surgawi generasi ketiga bagaikan kilat. Berdengung. Cahaya pun mekar, dan penampilan wanita itu berubah, melahirkan 3 kepala dan 6 lengan lagi. Senjata di semua sisi. Ini adalah kekuatan magis yang pernah dipelajari Luo Xiu saat ia berada di alam bawah. Ia juga pernah melihat patung iblis dengan 8 lengan di semua sisinya. Sekarang tampaknya mungkin asal-muasal dewa iblis berlengan 8 adalah dari dunia kehancuran. Karena kekuatan magis yang ditunjukkan wanita ini seperti kekuatan magis bawaan yang dimilikinya sejak lahir. Wanita berlengan 8 ini memilih orang suci surgawi generasi ketiga sebagai lawannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia juga sangat kuat dan termasuk dalam jenius teratas di dunia kehancuran. Ledakan. Dalam sekejap, terjadilah tabrakan dahsyat antara keduanya, dan cahaya yang sangat terang melonjak ke langit, menyebabkan banyak orang di sekitar mereka mundur. Meskipun dunia abadi lemah, tampaknya masih ada orang-orang yang kuat. Kamu sangat baik dan kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Keempat kepala dan 8 mata wanita berlengan 8 itu menatap 3 generasi orang suci surgawi pada saat yang sama, dan keempat mulutnya juga membuka mulut mereka pada saat yang sama. Suara yang ditumpangkan itu penuh dengan keajaiban. Pada saat yang sama, seseorang tengah memperhatikan peri Senlian. True Self Academy mengumpulkan para jenius dari seluruh dunia, di antaranya tidak banyak wanita. Namun, peri teratai dan wanita berbaju merah dapat diperingkatkan di antara peringkat pertama. Dalam hal bakat, kualifikasi, penampilan, dan temperamen, mereka semua adalah yang terbaik di dunia. Membunuh. Terdengar suara gemuruh dan guncangan keras. Semua orang di kedua belah pihak memiliki tujuan untuk membunuh lawan mereka. Sosok-sosok itu berubah menjadi aliran cahaya terang, dan terjadilah tabrakan hebat, dan cahaya api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Meskipun banyak tokoh besar tidak muncul, mereka sebenarnya memperhatikan perang ini. Sebelum perang malapetaka yang sesungguhnya meletus, persaingan antar generasi muda ini dapat dikatakan sebagai pemanasan untuk perang malapetaka yang memiliki makna yang sangat khusus. Di medan perang, teriakan pembunuhan merobek dunia, dan senjata sihir yang kuat hancur dan patah. Beberapa orang meraung, rambut panjang mereka menari liar, membakar sumber kehidupan mereka sendiri, dan mereka lebih baik mati sendiri daripada menyeret lawan mereka untuk mati bersama. Karena semua orang tahu betul bahwa ini bukan sekedar kemenangan atau kekalahan biasa, juga bukan sekedar pertarungan dan perebutan antara kedua belah pihak, tetapi ini terkait dengan masa depan takdir dunia. Makhluk dengan rambut seputih salju dan tubuh seperti logam perak menatap Tianyong. Saya merasakan napas waktu di tubuhmu. Hanya sedikit orang yang dapat menguasai kekuatan waktu dalam waktu yang tak terbatas. Sangat mungkin kamu akan dapat menyentuh sumber waktu di masa depan. Ketika orang ini berbicara, niat membunuh terpancar dari matanya. Jelaslah bahwa bakat Tianyong dalam hal waktu membuatnya menjadi pembunuh. Kekuatan waktu biasa tidak perlu dikhawatirkan. Namun, begitu Anda dapat mengolah kekuatan waktu ke keadaan semula dan menguasai kekuatan sumber waktu, itu akan sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dalam keadaan semula, Anda hampir tak terkalahkan, dan satu orang dapat itu sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik junior di alam yang sama. Orang ini adalah klan roh perak yang menghancurkan dunia virtual. Jika karakter klan Void adalah beralih antara kenyataan dan kenyataan, dan karakteristik klan mayat hidup adalah keabadian, maka karakteristik klan roh perak adalah pertahanan tubuh fisik yang tak terkalahkan. Di belakangnya, 3 cakra sumber muncul, dan dia jelas merupakan orang kuat kelas atas. Dengan karakteristik bawaan klan roh perak,
Dia bahkan tidak takut terhadap serangan dari para biksu di alam yang sama, dan sangat sulit untuk dihadapi. Untuk sesaat, Tianyong jatuh ke dalam pertarungan yang keras. Meskipun kekuatan waktu sangat kuat, serangannya tidak dapat merusak dasar-dasar lawan. Serangannya hampir seperti gatal. Paling-paling, mereka berada dalam jalan buntu dan tidak dapat dikalahkan. Luo Xiu tidak ikut campur dalam pertempuran ini karena dia tahu betul bahwa dalam hal cara menyelamatkan nyawa, kekuatan waktu jelas merupakan salah satu bakat terbaik. Kecuali jika kesenjangan kekuatannya begitu besar sehingga sama sekali tidak mungkin, selama Tianyong ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa membunuhnya. Meskipun aku telah bertarung melawan makhluk muksu, aku belum pernah bertemu dengan para jenius teratas di antara makhluk Mieksu. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa bertarung denganku? Mata Luo Xiu menyapu sekeliling. Karena auranya sangat terkendali, dia tidak menarik banyak perhatian di antara banyak jenius di dunia abadi, jadi tentu saja dia tidak diperhatikan. Meskipun banyak orang secara selektif mengabaikanmu dan memilih orang lain sebagai lawan, aku dapat merasakan bahwa di antara banyak makhluk di dunia abadi, kamu adalah yang terkuat. Tiba-tiba, suara yang agak dingin terdengar, bergema di telinga Luo Xiu. Orang lain yang hadir tidak mendengarnya. Tampaknya pihak lain hanya berbicara dengan Luo Xiu saja. Luo Xiu menatap dingin ke suatu tempat di kehampaan tak jauh dari sana, menjentikan jarinya, dan menebas dengan energi pedang. Kaki. Energi pedang merobek kekosongan dengan mudah, seolah-olah kekosongan itu terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kiang. Sebuah jari perlahan muncul dari kehampaan, dan ketika bertabrakan dengan energi pedang, ia mengeluarkan suara nyaring yang menembus emas dan memecahkan batu, menghancurkan energi pedang. Pada saat yang sama, sebuah sosok juga muncul. Makhluk ini memiliki 4 mata, semuanya berderet. Tubuhnya berwarna hitam pekat dan ditutupi sisik berkilauan. Begitu dia muncul, keempat matanya memancarkan sinar cahaya yang mengerikan. Ledakan. Mata Luo Xiu juga berubah menjadi karakter swastika, dan dia juga menggunakan keterampilan pupil untuk melawan keterampilan pupil. Setelah menggabungkan beberapa teknik murid satu demi satu, ditambah dengan gabungan deduksi Luo Xiu sendiri dan jalur besar yang dikembangkannya, teknik murid yang dikembangkannya benar-benar berbeda dari 10 teknik murid terkuat dalam legenda era tanpa akhir. Ini adalah teknik muridnya sendiri. Dikombinasikan dengan Dao, ini adalah metode yang sangat kuat. Kedua teknik pupil itu musnah di udara, dan keduanya tampak berimbang. Bab 3383 Klan Ugu Bermata 4. Menarik. Senyum sinis muncul di sudut mulut Luo Xiu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Itu adalah kegembiraan karena telah menemukan lawan. Ledakan. Luo Xiu terlihat melangkah di udara, hanya melangkah maju dengan satu kaki, dan kekosongan di bawah kakinya terpelintir dan retak. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Luo Xiu menghilang dari tempat itu seperti kilat. Saat berikutnya, dia berdiri di depan makhluk penghancur kehampaan dan meninjunya. Makhluk-makhluk di depan Anda adalah makhluk-makhluk unik di dunia kehancuran, dan mereka adalah makhluk-makhluk tingkat tinggi yang disebut suku Ugu. Pukulan sederhana mengandung misteri kesederhanaan. Dapat dikatakan bahwa di kalangan generasi muda, hal itu jarang terjadi di dunia dan hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Sebuah pukulan dapat menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan matahari dan bulan. Hanya dengan satu pukulan, dunia tertembus, dan sebuah eksistensi mengerikan bagaikan lubang hitam muncul, melahap segalanya dengan dahsyat. Namun, sosok klan Ugu menghilang, dan mata pertama di sebelah kiri memancarkan cahaya perak, mengendalikan ruang. Dengan kata lain, saat pukulan Luo Xiu datang, lawan telah menggunakan kekuatan ruang untuk pergi lebih awal dan menghindari pukulan yang sangat kuat ini. Kekuatan seranganmu tidak lemah, tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengenaiku sama sekali. Orang kuat dari suku Ugu itu mencibir, keempat mataku sesuai dengan 4 jenis sihir bawaan. Sekarang aku hanya menggunakan satu. Mengapa kau ingin melawanku? Itu hanya mengandalkan bakat. Aku tidak punya bakat, tapi aku masih bisa membunuhmu. Luo Xiu berkata dengan ringan, dengan sikap meremehkan dunia. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Kamu bisa membunuhnya. Ledakan. Aura yang kuat meletus di tubuh Luo Xiu, dan cahaya ilahi membakar tubuhnya seperti api. Api yang membubung itu panjangnya 10.000 kaki, seperti matahari yang menyala abadi. Aura yang sangat kuat. Siapa orang ini? Apakah auranya begitu kuat? Baik di dunia abadi maupun dunia penghancur, saat semua orang merasakan aura yang keluar dari tubuh Luo Xiu, mereka semua merasa ngiri dan terkejut.
Karena kalian bisa tahu hanya dari nafasnya saja, ini pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat dan sangat kuat. Itu hanya peningkatan kekuatan murni, tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, bisakah kau memukulku? Pria kuat dari suku Ugu itu mencibir. Dan tepat sebelum dia selesai berbicara, sosok Luo Xiu bergegas lagi, dan bayangan pedang dewa mengembun di antara telapak tangannya yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, riak menyebar, dan Luo Xiu menggunakan teknik tertinggi untuk memengaruhi ruang untuk mencegah lawan mengulangi trik yang sama. Ledakan. Terdengar suara keras yang tumpul, dan sudah jelas bahwa orang kuat dari suku Wuggu itu tidak mampu menghindari pukulan ini dengan kekuatan ruang. Kekuatan yang dapat memengaruhi ruang angkasa? Kau pantas mati. Para lelaki kuat dari suku Wuggu meraung dengan niat membunuh. Meskipun dia terkena serangan Luo Xiu, dia tidak terluka. Cakar hitam menghalangi pedang suci itu, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Ledakan. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung. Orang dari suku Wuggu ini begitu kuat sehingga Luo Xiu harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak dapat lagi menyembunyikan identitasnya dengan cahaya ilahi. Oleh karena itu, banyak orang di dunia abadi mengenalinya dan terkejut. Karena tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang hanya seorang murid persiapan dan direkomendasikan Tianyong untuk dibawa ke Akademi Diri Sejati ini, ternyata adalah seorang guru yang sangat tersembunyi. Nirvana Agung. Pada saat ini, kejeniusan suku Ugu menggunakan teknik rahasia, dan niat membunuh yang mencengangkan muncul di kehampaan. Langit dan bumi tampak terpotong, dan langit juga hancur. Pemandangan yang disajikan sangat mengerikan. Jelas ini adalah metode rahasia yang memanfaatkan kekuatan luar angkasa secara ekstrim. Hancurkan untukku. Luo Xiu mengguncang langit dengan tinjunya, menghancurkan semua rintangan. Seperti seberkas cahaya abadi, ia bergegas dan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan para jenius dari suku Wuggu. Mati. Cahaya hitam besar meledak dari kejeniusan suku Wuggu, dan setiap cahaya hitam seperti pedang dewa. Namun, Luo Xiu mengabaikan serangan tersebut begitu saja. Belum lagi tubuh fisiknya juga sangat kuat. Dengan kekuatan domain yang dibentuk oleh Tai Sangfa saja, ia dapat mencapai tingkat kekebalan yang hampir tak terkalahkan kecuali lawan menggunakannya. Teknik membunuh yang sangat kuat, jika tidak, hampir mustahil untuk melukainya. Pertarungan antara keduanya bagaikan tabrakan bintang. Jika mereka ditempatkan di alam yang tak berujung, akibat pertarungan antara keduanya pada dasarnya akan menghancurkan langit berbintang dengan mudah. Rambut panjang ungu merah Luo Xiu menari-nari liar, dan karakter swastika di matanya berputar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, membentuk pusaran air. Keabadian. Tiba-tiba, kekuatan tempur Luo Xiu meningkat ke puncaknya, dan aura yang dilepaskannya hanya dalam sekejap bagaikan dewa, berdiri di antara langit dan bumi, berubah menjadi keabadian. Kungfu abadi dan abadi. Pada saat ini, bahkan kejeniusan suku Wuggu tidak dapat tenang, karena teknik ini sangat terkenal. Dalam pertempuran dahsyat di masa lalu, teknik ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak dunia kehancuran. Keempat gambar itu batal. Kejeniusan klan Wuggu meraung, dan keempat matanya memancarkan cahaya terang, menampilkan teknik terkuat yang diwarisi oleh klan mereka, berharap dapat bersaing dengan kungfu abadi. Ledakan. Setelah suara keras yang mengguncang bumi, sesosok tubuh terbang mundur, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah kejeniusan suku Wuggu. Sosok Luo Xiu berjalan keluar dari pusaran energi yang ganas, matanya dingin, runenya bersinar, dan sosoknya seperti kilat, dan dia terus membunuh lawan. Memotong. Dia menyatukan pedang itu dengan jari telapak tangannya dan memukulkannya ke kepala si jenius Ugu. Si jenius dari klan Wuggu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tetap saja kalah. Ia terhempas lagi, sisik hitam di kepalanya retak, dan darah mengalir. Dada Luo Xiu juga ditampar dengan cakar. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, dia masih terluka dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak peduli. Cedera dalam pertempuran tidak dapat dihindari. Kuncinya adalah apakah strategi menukar cedera dengan cedera memungkinkannya untuk mengambil inisiatif dan keuntungan dalam pertempuran. Tai Sangying. Telapak tangannya menjepit segel, dan cahaya ilahi seperti lautan luas, mencoba menekan kejeniusan suku Ugu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga dengan cepat membentuk segel dan sekali lagi melakukan kungfu abadi-abadi, menggabungkan 5 segel dengan teknik Guiyi untuk melepaskan pukulan yang mengejutkan. Ketika semuanya berangsur-angsur menjadi tenang, tubuh Luo Xiu diselimuti cahaya ilahi. Si jenius Wuggu yang sebelumnya sombong itu kini berlumuran darah.
Sebagian besar sisiknya retak dan darah mengalir deras. Pukulan barusan bisa dikatakan sangat berbahaya. Jika dia tidak menggunakan kartu truf penyelamat nyawa tepat waktu, dia mungkin telah terbunuh oleh segel abadi kedua Luo Xiu. Kamu harus mati. Para jenius dari suku Wukgu menatap Luo Xiu. Meskipun mereka terluka berkali-kali, mereka tidak memilih untuk melarikan diri. Karena apakah itu Luo Xiu atau para jenius lainnya dari Akademi Diri Sejati, atau para jenius dari dunia penghancur, ketika memasuki medan perang ini, itu berarti tidak ada jalan keluar. Siapapun yang membelot saat ini tidak akan mampu menegakkan kepalanya selamanya. Bagi seorang jenius yang sombong, ia lebih baik mati daripada melarikan diri. Satu-satunya yang akan mati adalah kau. Luo Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah pertempuran tadi, dia sudah yakin untuk menekan suku Ugu. Satu-satunya hal yang perlu dia takutkan adalah jika orang ini bertarung dengannya dengan putus asa, dia kemungkinan besar akan terbunuh. Ini perlu dihindari agar tidak terjadi situasi yang merugikan kedua belah pihak. Bab 3384, Pembunuhan Kuat. Bagi generasi biksu muda pada tahap ini, penggunaan teknik rahasia tingkat abadi masih sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu bertarung dengan pemuda dan pria kuat dari suku Wukgu untuk waktu yang lama. Dia juga menggunakan teknik rahasia tingkat abadi dan Taoisme berkali-kali. Setiap tabrakan, selain konsumsinya sendiri, ada juga kekuatan kejutan balik yang perlu dilawan dan diselesaikan sendiri. Jika konsumsi seperti itu terus berlanjut, itu bukanlah hal yang baik bagi keduanya. Jika dikonsumsi secara berlebihan, itu bahkan dapat merusak asal-usul dan fondasinya sendiri. Khususnya, kungfu abadi-abadi yang dikuasai Luo Xiu memang sangat kuat. Bahkan melawan lawan yang juga memiliki kungfu tingkat abadi, kungfu abadi-abadi miliknya masih bisa lebih kuat. Baginya, yang tingkat kultivasinya saat ini bahkan belum menembus alam suci, tidak masalah untuk menggunakannya 7 atau 8 kali berturut-turut. Namun, ketika mencapai lebih dari 10 kali, Luo Xiu merasa konsumsinya terlalu banyak. Hal yang sama berlaku untuk pemuda kuat dari suku Wukgu. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Luo Xiu, ia masih menghabiskan banyak energi. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, keduanya hampir kelelahan dan kultivasi mereka hampir habis. Apakah kau akan kehabisan tenaga? Kalau begitu, kau akan mati. Pemuda kuat dari suku Ugu itu terengah-engah. Sebagian besar sisik di tubuhnya patah dan meneteskan darah. Dia tampak sangat menyedihkan. Luo Xiu juga memiliki banyak noda darah dan bekas luka di sekujur tubuhnya, tetapi matanya masih cerah dan dia mencibir. Sudah kubilang, hanya kaulah yang akan mati. Membunuh. Dalam sekejap, keduanya bertarung lagi, saling serang. Ketika keduanya hampir kelelahan, itu adalah pertarungan fisik yang berlumuran darah, benturan daging dan darah. Bandingkan aku dengan tubuh fisikku. Dengan keras, Luo Xiu meninju kepala pemuda kuat dari suku Ugu itu. Seketika itu juga, rasa sakit yang amat sangat menyerangnya. Ia merasa kepalanya seperti mau meledak dan darah bercucuran kemana-mana. Mati. Luo Xiu meraung, dan tiba-tiba menggunakan kekuatan dengan tangannya, menjatuhkan pemuda kuat dari suku Ugu itu ke tanah. Tinjunya seperti badai yang dahsyat, dan terus membombardirnya dengan keganasan yang tak tertandingi. Bahkan tanpa berkah kekuatan kultivasi, tubuh fisik Luo Xiu terlalu menakutkan, karena dia telah memurnikan dasar 3 lapis pagoda King Tian Sidi ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya dengan dirinya sendiri. Ledakan. Pukulan Luo Xiu mengenai wajah si jenius muda suku Ugu, membuat separuh wajahnya berdarah-darah. Namun, meski terluka parah, pemuda dari suku Ugu ini layak menjadi jenius papan atas. Luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meski tampak penuh luka dan sengsara, sebenarnya ia tidak melukai asal-usulnya. Di dunia Deksu, suku Ugu aslinya merupakan ras tingkat tinggi dan bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan. Ledakan. Akhirnya, pemuda kuat dari suku Ugu tidak dapat menghentikannya, dan seluruh kepalanya hancur berkeping-keping. Cahaya ilahi terbang keluar dan mengembun menjadi kelompok cahaya seukuran kepalan tangan. Itu adalah asal mula roh sejatinya. Selama roh sejati dihancurkan, ini bahkan jika seseorang benar-benar dimusnahkan oleh abu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik abadi datang, dia tidak dapat dibangkitkan. Mati. Tatapan mata Luo Xiu sangat dingin. Mampu membunuh seorang jenius papan atas yang menghancurkan dunia virtual berarti bahwa selama pertempuran dahsyat sejuta tahun kemudian, dunia abadi tidak akan memiliki lawan yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, pada saat ini,
Seberkas cahaya terbang keluar dari jiwa sejati sang jenius muda dari suku Wugu. Sinar cahaya ini sangat terang dan meletus dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Luo Xiu tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terlempar keluar. Pada saat yang sama, cahaya itu memenuhi udara dengan cahaya ilahi, membungkus roh sejati dan tubuh tanpa kepala dari jenius muda suku Wugu. Kepala yang telah hancur oleh ledakan itu benar-benar tumbuh kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal ini membuat wajah Luo Xiu terlihat jelek. Jelaslah bahwa identitas jenius muda dari suku Wugu ini luar biasa. Ada harta karun rahasia yang tersembunyi dalam jiwanya yang sebenarnya, yang dapat menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis dan menyembuhkan luka yang fatal. Pada titik ini, Xing Jiutian dari istana Jiutian tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Pada saat ini, sinar cahaya menyelimuti tubuh dan jiwa sejati sang jenius muda suku Wugu, langsung menerobos kehampaan dan hendak pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Luo Xiu mengejarnya tanpa ragu-ragu. Area yang diblokir oleh dua artefak teratas memengaruhi cahaya dalam roh sejati sampai batas tertentu, membuatnya mustahil untuk merobek ruang dan langsung pergi. Maka dalam sekejap, Luo Xiu berhasil menyusul dan menyerangnya dengan telapak tangan. Dor, dor, dor. Dia membombardirnya ratusan kali sebelum cahayanya berangsur-angsur meredup dan energinya benar-benar habis. Pada saat ini, kepala jenius suku Wugu yang diselimuti cahaya itu telah tumbuh kembali, dan jiwanya yang sejati telah menghilang di antara kedua alisnya, pulih seperti sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Kejeniusan suku Wugu meraung. Sejak ia lahir, belum pernah ada kekalahan sebesar ini. Jika bukan karena kartu truf penyelamat yang diberikan oleh leluhurnya, ia mungkin telah terbunuh sekarang. Penghinaan ini membuatnya marah dan membuatnya gila. Kamu terlalu banyak bicara. Ekspresi Luo Xiu dingin. Tanpa kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu, siapakah kamu? Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Luo Xiu mengeluarkan kekuatan tempurnya yang paling ekstrim. Sejumlah besar darah beterbangan ke udara. Sosok Luo Xiu berdiri gagah di medan perang yang tandus, sementara pemuda dan kuat dari suku Wugu tewas di sini. Bunuh dia! Seseorang berteriak bahwa seorang pria kuat dari pihak Destroy World akan datang untuk membunuhnya. Dia secara alami dapat merasakan bahwa pria ini telah membunuh raja muda dari suku Wugu. Kondisinya sendiri juga berada pada titik terendah, dan dia hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Bahkan raja suku Wugu pun bisa dibunuh. Orang seperti itu jelas merupakan momok besar dan harus dibasmi. Kalau tidak, begitu perang pecah di masa depan, orang yang sangat merepotkan kemungkinan besar akan muncul di dunia abadi. Dua hantu roda sumber muncul di belakang orang ini. Di antara banyak jenius muda di dunia kehancuran, dia tidak dianggap yang teratas, tetapi dia masih tidak lemah. Semut. Di mata Luo Xiu, swastika Yuan Wen berputar perlahan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dia meninju wajah si jenius muda, menyebabkan dia menjerit sedih dan terbang seperti meteor. Segera setelah itu, sosok Luo Xiu melonjak. Ledakan. Dia menginjak kepala sang jenius muda, menghancurkan kepalanya dan membunuhnya dengan kejam. Sepasang mata mengamati sekeliling dengan dingin. Jika ada orang lain yang ingin mati, kamu bisa naik. Meskipun pertempuran dengan Raja Muda suku Wugu sangat menguras tenaga Luo Xiu, setelah membunuh lawannya, kondisinya justru terus pulih. Inilah manfaat dari fondasi yang kuat. Dengan setiap tarikan napas, kultivasi dan kekuatannya yang hilang terus-menerus dipulihkan. Karena ia tidak terluka parah oleh fondasi aslinya, jika tidak ada yang datang untuk mengganggu, itu hanya butuh beberapa saat. Dalam hitungan menit, ia akan kembali ke bentuk puncaknya. Dan bahkan dalam kondisi pemulihan, Luo Xiu tidak dapat diprovokasi oleh sembarang orang. Setidaknya di antara generasi muda, hanya mereka yang telah memadatkan 3 bayangan cakra sumber yang memenuhi syarat untuk melawannya. Yang lain, bahkan mereka yang memadatkan 2 bayangan cakra sumber, hanya akan dihancurkan dengan kejam. Bab 3385, Klan Mata. Di medan perang yang diblokir oleh 2 artefak tingkat atas, semua orang yang hadir memandang Luo Xiu dengan tercengang. Karena kekuatan yang ditunjukkannya begitu dahsyat. Tidak hanya membunuh Raja Muda suku Wugu, tetapi dia masih memiliki cukup energi yang tersisa untuk dengan mudah membunuh pemuda kuat yang telah memadatkan 2 cakra sumber dalam sekejap. Dia sangat kuat secara fisik. Penyempurna tubuh terbaik. Seseorang mengatakan demikian. Di dunia kehancuran dan keabadian, dahulu kala ada para pendeta dari zaman kuno yang berfokus pada penempaan tubuh mereka dan mengikuti jalan yang paling utama. Setidaknya di bawah level Kaisar Agung,
tubuh fisiknya pasti telah mencapai kondisi ekstrim seperti yang dikabarkan. Beberapa orang jenius dengan visi dan wawasan luar biasa menatap Luo Xiu dengan saksama, seolah-olah merasakan bahwa tubuhnya yang tampak biasa saja itu mengandung kekuatan yang mengherankan dan mengerikan. Dengan kata lain, bahkan jika pertempuran besar dengan Raja Muda suku Ugu menyebabkan kerusakan besar pada kultivasinya, ia masih dapat mendominasi orang-orang sezamannya dengan tubuh fisiknya saja. Ia dapat disebut sebagai orang paling tirani di wilayah Kaisar Agung. Daging. Dari zaman dahulu hingga sekarang, latihan fisik dan Taoisme merupakan tujuan utama para biksu. Akan tetapi, dibandingkan dengan Taoisme, latihan fisik merupakan yang paling sulit, karena dalam Taoisme, terdapat banyak sekali jalan ajaib, teknik, dan rahasia, yang merupakan yang paling makmur dan sejahtera. Hanya mereka yang kuat dalam latihan fisik yang dapat mencapai prestasi yang sangat tinggi. Ini tidak hanya membutuhkan bakat dan keterampilan, tetapi juga akumulasi sumber daya yang besar dan berkah dari banyak kesempatan. Tubuh fisik Luo Xiu memang telah mencapai level ini. Dengan bakat dan kualifikasinya, jika dia ingin menerobos, dia pasti dapat menerobos ke alam Sein dengan mudah. Bahkan di antara banyak berkah yang telah diterimanya, tidaklah sulit untuk berkultivasi ke puncak alam Dewa Suci. Jika dia bersedia, dia bahkan dapat memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam Kaisar Agung dalam beberapa tahun yang singkat. Namun, ia tidak memilih jalan terobosan dan kemajuan yang cepat. Sebaliknya, ia terus bekerja pada fondasinya sendiri. Selama fondasinya dapat terus dikonsolidasikan, maka ia tidak akan memilih untuk menerobos. Hasilnya, dengan terus-menerus bekerja pada fondasinya, kultivasinya tetap berada di level puncak Kaisar Suci, tanpa terobosan apapun. Tanpa terobosan, kekuatan tempurnya terus meningkat, yang oleh orang dahulu disebut sebagai alam tertinggi. Setelah alam tertinggi tercapai, ia menjadi sangat kuat dan mengerikan. Tidak ada yang bertindak. Kalau begitu, terserah saya untuk bertindak. Sosok Luo Xiu melangkah di udara. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dengan dasar jidaonya yang tak tertandingi, dia telah memulihkan 40% dari kultivasi yang telah hilang dalam pertempuran sebelumnya. Kecepatan pemulihan yang luar biasa seperti itu dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang tak ada habisnya. Selama dia diberi sedikit waktu untuk bernapas, kekuatan tempurnya tidak akan ada habisnya dan dia tidak akan pernah merasa lelah. Tiba-tiba matanya bersinar, menatap ke arah makhluk penghancur kehampaan yang berpakaian putih, sangat mirip dengan para pendeta di dunia abadi, hanya saja wajah orang tersebut hanya memiliki mata, tidak ada hidung, mulut, dan telinga. Ini adalah klan Mingtong, ras yang kuat di dunia kehancuran. Alam jenius klan Mingtong berpakaian putih ini juga sangat tinggi. Bayangan 3 cakra sumber yang terkondensasi di belakangnya tidak jauh lebih buruk daripada Raja Muda klan Ugu tadi. Kamu ingin mati? Teriakan marah terdengar. Suku Mentong tidak punya mulut, tetapi mereka bisa mengeluarkan suara. Mata mereka bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Namun, meskipun dia marah, dia tidak berani meremehkan umat manusia di dunia abadi ini. Dia mampu membunuh pria muda yang kuat dari suku Wugu dengan sangat kuat. Pria ini memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan dan tubuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Luo Xiu bergegas untuk bertarung dalam jarak dekat. Sebaliknya, dia akan membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan metode saluran ilahi untuk menjaga jarak di antara mereka, dan mengandalkan kultivasinya yang mendalam dan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk menekan dan membunuh mereka. Kau masih bisa bicara tanpa mulut, dan monster sepertimu memang ada di dunia kehancuran. Luo Xiu mencibir. Aku akan membunuhmu dengan mataku. Sungsun berpakaian putih, auranya meningkat, niat membunuh meletus. Pria kuat dari klan Mutong ini, bernama Mu Dao, merupakan anak ajaib yang terkenal di kalangan generasi muda dunia Muksu. Ledakan. Cahaya ilahi meledak, dan Mu Dao menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan, menunjukkan momentum yang menakjubkan. Sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, seolah dirasuki dewa, dan menghancurkan Luo Xiu dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh Luo Xiu berubah menjadi petir dan menembus langsung jejak telapak tangan itu. Hal ini membuat ekspresi Mu Dao berubah, dan dia segera mundur karena dia bisa merasakan tirani tubuh Luo Xiu dan tidak ingin memberinya kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Anda harus tahu bahwa dia baru saja melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pria muda dan kuat dari suku Ugu itu hampir tidak dapat menebak hasil pertempuran dengannya di awal. Tetapi kemudian setelah bertarung dalam pertempuran jarak dekat, dia terbunuh tidak lama kemudian. Ledakan. Terdengar suara keras, sekeras genderang. Tinju Luo Xiu mengenai posisi di mana Mu Dao berada tadi,
dan area kehampaan yang luas hancur. Anda harus tahu bahwa ini adalah ruang yang diblokir oleh 2 artefak tingkat atas. Ruang itu jauh lebih kuat daripada tempat lain, tetapi masih mudah diakses olehnya. Hancur berkeping-keping. Tidak ada jeda dalam gerakan Luo Xiu. Kakinya tiba-tiba menginjak kehampaan, dan tubuhnya melesat keluar seperti meteor. Momentumnya juga meningkat secara ekstrim, dan niat membunuhnya mengunci mata. Seberapa cepat Luo Xiu? Hanya dalam sekejap mata, dia sudah mendekat. Cahaya suci yang terang melonjak dan gelombang yang mengerikan meletus. Luo Xiu membuat segel tinju dengan telapak tangannya dan menyerang dengan berani. Wajah Mudao sangat serius, karena dia tahu bahwa ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Tangannya tampak menghilang, tetapi sebenarnya itu hanya karena kecepatannya yang begitu cepat sehingga tampak menghilang. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia segera menyelesaikan pembentukan 9 jalan ketuhanan, dan menggabungkan 9 jalan tersebut menjadi satu untuk melawan segel tinju Luo Xiu. Kamu bahkan tidak mengerti apa itu persatuan sejati? Ketika Luo Xiu melihat tindakan pihak lain, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia memadukan berbagai metode dan rahasia sihir menjadi satu. Ini adalah metode terbaiknya, dan bahkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan orang ini juga menggunakan metode yang sama, tetapi di mata Luo Xiu, metode itu penuh dengan celah dan integrasinya tidak sempurna. Engah. Setelah pukulan itu, tubuh Mudao terlempar ke belakang, dan lengannya berlumuran darah. Namun, dia tidak berani berhenti sama sekali, tetapi membentuk kembali segel dengan kecepatan yang sangat cepat, karena Luo Xiu telah membunuhnya lagi. Ledakan. Saat berikutnya, Mudao terbang menyamping lagi. Kedua belah pihak hanya bertarung sebentar sebelum dia benar-benar tidak diuntungkan dan ditekan. Bahkan umat manusia di dunia abadi ini memberinya perasaan bahwa tidak ada konsumsi sama sekali selama pertempuran dengan Raja Muda suku Ugu. Jika tidak ada konsumsi, maka kecepatan pemulihannya pasti mencengangkan. Orang seperti itu hanyalah monster di antara monster. Tanda seru. Ambil tindakan. Beberapa orang di kejauhan meraung dan bergegas menuju Luo Xiu pada saat yang bersamaan. Seorang Raja Muda dari suku Ugu telah terbunuh. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan orang kuat kedua yang memadatkan bayangan 3 cakra sumber mati di sini. Karena setiap jenius yang dapat memadatkan 3 cakra sumber di depan alam Kaisar Agung akan memiliki ruang tak terbatas untuk berkembang di masa depan. Selama dia tidak mati, dia akan memiliki kemungkinan besar untuk mengolah alam penghancuran sumber dan memainkan peran penting dalam perang dahsyat di masa depan. Ini adalah perkelahian. Tidak hanya orang-orang dari dunia penghancur yang mengambil tindakan, tetapi juga banyak orang kuat dari dunia abadi mengambil tindakan, termasuk Zan Kunlun, orang suci surgawi generasi ketiga dan lainnya. Pada saat ini, tidak peduli apakah kedua belah pihak pernah memiliki keluhan seperti itu sebelumnya, ketika menghadapi musuh eksternal dari dunia kehancuran, mereka harus dengan suara bulat menghadapi dunia luar dan untuk sementara mengesampingkan keluhan pribadi mereka.